Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Selamat datang lagi di channel saya dengan saya, Garvin Dwi, psikolog dan praktisi pengembangan diri. Nah, di video kali ini kita akan kembali membahas salah satu tokoh psikologi, yaitu Martin Seligman, dengan gerakannya, yaitu psikologi positif. Nah, Bapak, Ibu, teman-teman, topik ini menarik karena salah satu paradigma psikologi yang sedang berkembang, yang sedang ngetren lah ya pada saat ini adalah psikologi positif. Atau nama lainnya adalah The Science of Happiness, ilmu pengetahuan tentang kebahagiaan. Nah, di video ini kita akan pelajari ini. Ya, meskipun saya juga ada bikin playlist kelas psikologi positif. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman bisa secara sekilas dulu nih belajar tentang apa itu psikologi positif dari video ini. Terus kalau memang berminat untuk mendalami psikologi positif lebih jauh, bisa dengan menonton playlistnya kelas psikologi positif. Oke, kita langsung mulai aja ya. Nah, jadi kita akan bahas tentang Martin Elias Seligman. Beliau lahir pada tahun 1942 dan pada saat video ini dibuat ya, tahun 2021, ini Martin Seligman masih hidup. Beliau adalah seorang psikolog dan dosen ya di University of Pennsylvania. Beliau di sana membuka program, ada program psikologi positif dengan gelarnya Master, ya Master of Applied Positive Psychology atau Master of Arts of Positive Psychology gitu, saya lupa, MAPP. Gitu, program yang beliau buka di University of Pennsylvania. Beliau ini adalah bapak pendiri psikologi positif. Nanti kita akan lebih bahas mendalam di slide selanjutnya ya tentang sejarah psikologi positif. Beliau juga pernah menjabat sebagai Presiden APA, American Psychological Association. Ini bisa dibilang asosiasi psikologi tingkat dunia ya, walaupun namanya American ya, tapi ini bisa dikatakan asosiasi psikologi tingkat dunia yang sangat uh, prestis ya, sangat terkenal, sangat dihormati, dan beliau pernah menjadi presidennya di tahun 1998, dan beliau juga penulis berbagai buku pengembangan diri. Mungkin dua judul buku yang menurut saya wajib baca itu adalah Authentic Happiness dan Learn Optimism. Nah, di video ini juga saya akan bahas sedikit tentang buku-buku yang beliau tulis. Kita lanjut lagi deh ya. Nah, kita masuk ke bagian learn helplessness. Learn helplessness ini adalah salah satu konsep dari Martin Seligman yang cukup populer ya. Dan ini terjadi kira-kira sekitar tahun 1967. Pada saat itu Martin Seligman terinspirasi oleh riset dari Ivan Pavlov. Teman-teman bisa cari videonya, saya pernah bahas tentang Ivan Pavlov. Nah, ceritanya Martin Seligman karena terinspirasi oleh riset dari Ivan Pavlov melakukan eksperimen dengan anjing. Jadi ceritanya ada seekor anjing ditaruh di dalam kotak, di mana nanti kotak tersebut akan dinyalakan aliran listrik. Jadi anjingnya kesetrum. Nah, untuk menghentikan setruman itu, sang anjing harus menekan tombol. Jadi kalau anjingnya menekan tombol, aliran listriknya mati, anjingnya selamat. Nah, jadi ada beberapa ekor anjing dicoba seperti itu ya, dibiasakan agar mereka masuk ke dalam kotak, lalu kotaknya dinyalakan aliran listrik, mereka mencari-cari cara, mereka menekan tombol, aliran listriknya mati. Nah, kemudian Martin Seligman melakukan cara yang lain. Kali ini anjingnya dimasukkan, ya ada dua ekor anjing, bukan satu lagi, tapi kali ini anjing yang pertama tidak bisa melakukan apa-apa. Sedangkan anjing yang kedua nantinya aliran listrik ini hanya bisa mati kalau anjing kedua menekan tombol. Nah, ketika aliran listrik dinyalakan, kan kedua ekor anjing tersebut panik kan? Nah, anjing yang pertama berusaha untuk mencari cara mematikan aliran listrik, tapi nggak bisa. Hanya akan berhasil kalau anjing kedua yang menekan tombol listrik tersebut. Nah, dilakukan berulang-ulang, sehingga anjing yang pertama berpikir bahwa, wah ini di luar kendaliku nih, setruman ini di luar dari kendaliku. Yang bisa mengendalikan setruman ini adalah rekan anjingku yang satu lagi. Kira-kira seperti itu. Setelah percobaan tersebut selesai, Martin Seligman melakukan percobaan lain. Kali ini anjingnya dimasukkan ke dalam kotak seperti yang ada di dalam layar pada saat ini ya, di mana di dalam kotak itu ada sebuah pembatas pendek yang bisa diloncati oleh anjing. Nah, pembatas tersebut jadi membagi area kotak menjadi dua bagian. Area yang ada setrumannya dan area yang tidak ada setrumannya. Ketika anjing pada eksperimen yang pertama, pada kelompok yang pertama ya dimasukkan ya ke dalam kotak tersebut, lalu aliran listriknya dinyalakan, anjing tersebut mencari cara lagi untuk melarikan diri. Ya akhirnya mereka melompat. Mereka bisa menemukan cara bahwa kali ini untuk melarikan diri, untuk menyelamatkan diri bukan dengan menekan tombol, tapi dengan melompati rintangan tersebut. Mereka lompat, selamat.
Tapi anjing yang pada grup yang kedua, di mana yang dibuat tidak berdaya, kali ini ketika disetrum, hanya diam, nggak melakukan apa-apa. Padahal harusnya mereka ngelompatin rintangan itu. Dan rintangan itu atau halangan itu pendek bagi seekor anjing muda untuk melompatinya. Tapi dia nggak melompat. Dia hanya duduk, pasrah, diam, disetrum. Kasian banget. Nah, dari sini Martin Seligman mengamati bahwa yang namanya ketidakberdayaan itu adalah hasil pembelajaran. Makanya learn helplessness. Dan itu rasa ketidakberdayaan, rasa perasaan depresi, perasaan tidak berdaya, dan lain-lain muncul ketika seseorang mengalami kejadian buruk yang berada di luar kendali mereka secara terus-menerus. Nah, di sini Martin Seligman melihat yang membuat orang-orang bisa stres, bisa depresi, padahal sebenarnya mereka yang depresi itu, mereka yang stres itu punya sumber daya untuk menyelesaikan masalahnya. Tapi mereka nggak mampu, atau lebih tepatnya nggak mau. Kenapa? Karena mereka selalu merasa masalah ini berada di luar kendali mereka. Ya, pembelajaran dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Karena mereka selalu merasa bahwa masalah di luar kendali mereka, akhirnya mereka memilih untuk pasrah. Nah, ini learned helplessness. Disinilah bisa dikatakan, perlu diingat ya teman-teman, ini tahun 1967. Hampir 60 tahun yang lalu. Sehingga hampir 60 tahun yang lalu, temuan ini sangat fantastis. Karena, ternyata bukan kemampuannya loh, tapi karena perasaan tidak berdayanya loh yang bikin orang ini terpuruk. Dan akhirnya riset Martin Seligman yang ini terkenal, learn helplessness. Kemudian anjing yang sudah pasrah tadi, nah Martin Seligman mengamati, ini anjingnya udah pasrah nih, setiap disetrum listrik dia duduk aja diam gitu, nggak mau menyelamatkan diri, membiarkan dirinya disiksa, karena menurut anjing tersebut, ya dia nggak bisa mengendalikannya. Akhirnya Martin Seligman dengan partnernya mengajari anjing tersebut untuk melarikan diri. Jadi diajari nih, melompati rintangan tersebut. Cobaan pertama anjing tersebut masih belum ngerti. Sampai dilatih beberapa kali, anjing tersebut akhirnya mengerti bahwa dia bisa melompati rintangan tersebut untuk keluar dari setruman listrik. Dan akhirnya anjing tersebut setelah disetrum, dia jadi ngerti, dia langsung lompat. Nggak pasrah lagi. Nah, di sini juga Martin Seligman belajar bahwa kalau orang tersebut tahu dia punya kendali atas masalah yang dia hadapi, dia punya kendali atas keputusan yang dia ambil, dan dia bisa diajari itu, nah dia akan bisa. Ini riset yang sangat populer ya. Lalu kemudian berkembang nih, learn helplessness-nya menjadi sebuah konsep yang namanya attributional style, dan Martin Seligman menulis buku yang diberi judul Learn Optimism. Jadi bukan learn helplessness lagi, bukan learn pessimism lagi, tapi learn optimism. Kalau pesimisme atau kalau rasa ketidakberdayaan itu bisa dipelajari, maka optimisme juga harusnya bisa dipelajari. Dan ini sangat bergantung pada attributional style. Nah, kita bahas lebih detail ya. Jadi Seligman melihat bahwa cara seseorang memaknai kejadian dapat memengaruhi kebahagiaan dan tindakan dari orang itu. Ya, jadi setelah anjing yang mengalami learn helplessness itu diajari untuk keluar dari kotak, anjing tersebut akhirnya jadi tahu bagaimana cara menyelamatkan dirinya, gitu. Jadi optimisme itu juga bisa dipelajari. Optimisme ya sama seperti pesimisme juga bisa dipelajari. Nah, Seligman mengatakan bahwa pesimisme dan optimisme itu dibedakan berdasarkan cara memandang seseorang terhadap permasalahan. Ya, misalnya, cara seseorang memaknai kejadian buruk sebagai permanen atau tidak. Kalau seseorang mempersepsikan bahwa kejadian buruk itu adalah sesuatu yang permanen, maka dia akan cenderung pesimis. Sedangkan kalau orang tersebut bisa memaknai bahwa sebuah masalah itu adalah sesuatu yang sementara, temporary, maka dia akan cenderung optimis. Nah, teman-teman, kita perlu mengadopsi pemikiran ini. Kita harus tahu bahwa masalah itu adalah sesuatu yang sementara, bukan sesuatu yang permanen. Karena yang namanya masalah pasti ada solusinya. Kalau dia nggak ada solusinya, bisa jadi itu bukan masalah. Bisa jadi kita hanya berpikir itu masalah, padahal bukan. Ya, jadi kita harus tahu masalah pasti berlalu. Lalu yang kedua, memaknai kejadian buruk sebagai sesuatu yang menyebar atau spesifik nih. Orang-orang yang pesimis biasanya cenderung memandang masalah sebagai sesuatu yang menyebar. Maksudnya menyebar tuh gini, masalah terjadinya di satu area dalam hidup kita, misalnya masalah pekerjaan. Tapi dia membawa-bawa masalah pekerjaan itu ke aspek yang lainnya, misalnya dibawa-bawa ke rumah, dibawa-bawa ke pertemanan, dibawa-bawa ke urusan lain dalam hidupnya yang nggak relevan dengan pekerjaan. Nah, jadinya masalah dia menyebar. Nah, ini adalah kecenderungan pola pikir dari orang yang pesimis. Tapi kalau kita bisa melihat dengan jernih bahwa masalah pekerjaan itu hanyalah masalah pekerjaan, bukan masalah yang lainnya,
masalah pekerjaan adalah masalah pekerjaan, masalah keluarga adalah masalah keluarga, masalah pertemanan adalah masalah pertemanan, gak dicampur aduk, maka orang tersebut cenderung memiliki pola pikir yang lebih optimis. Ya. Lalu yang ketiga, memaknai penyebab kejadian buruk sebagai internal atau eksternal. Ada orang yang selalu mengaitkan semua masalah ke dirinya sendiri. Kalau kita bilang sehari-hari mungkin baper kali ya. Ada kejadian buruk apa? Pasti salahnya dia. Merasanya gitu ya. Ada kejadian buruk apa? Pasti salah dia. Temennya hari itu mukanya lagi asem gitu, mukanya lagi murung, langsung dalam diri merasa nggak enak. Jangan-jangan aku melakukan kesalahan. Jangan-jangan aku tidak pantas, jangan-jangan aku tidak dipandang oleh dia. Padahal orang itu mukanya suntuk karena memang suasana hati dia, mungkin di rumah suasana hatinya lagi buruk aja, bukan karena kita. Atau ketika ada teman kita berkata sesuatu yang nggak pas di kita langsung merasa, oh pasti gara-gara aku lemah, pasti gara-gara aku tidak berharga, pasti gara-gara aku buruk. Padahal belum tentu. Bisa jadi orang itu memang ngomongnya belak-belakan. Ke semua orang, nggak ke saya doang atau nggak ke Anda doang. Nah, tapi orang-orang yang pesimis cenderung mengaitkan berbagai kejadian buruk itu dengan dirinya sendiri. Kalau ada kejadian buruk, itu pasti karena kelemahan dia. Kalau ada kejadian buruk, itu pasti karena kekurangan dia. Padahal belum tentu. Nah, disinilah kita bisa melihat dengan jernih atau enggak nih. Nah, ini yang akan membedakan seseorang menjadi pesimis atau optimis. Kalau teman-teman selalu memandang masalah itu permanen, masalah itu menyebar, dan masalah itu selalu internal, akan ribet. Tapi kalau teman-teman bisa melihat masalah itu sementara kok, masalah itu spesifik kok, nggak bakal kebawa kemana-mana dan nggak selalu tentang aku kok, teman-teman akan lebih bisa optimis dalam melewati masalah tersebut. Nah, ini ajaran dari Martin Seligman yang akhirnya dituangkan dalam buku Learn Optimism. Ini bisa dibilang salah satu buku favorit saya. Saya suka banget dan ini mengubah pola pikir saya. Even saya yang sudah jadi psikolog setelah membaca ini tetap wah gitu, ini bagus banget. Kapan-kapan saya mau bikin bedah bukunya nih. Ya teman-teman harus ikutan ya, harus nonton ya kalau saya bikin bedah bukunya. Nah, kita lanjut lagi ya. Akhirnya Martin Seligman menciptakan sebuah aliran atau sebuah gerakan yang disebut dengan positive psychology atau psikologi positif. Yang artinya adalah ilmu pengetahuan tentang kebahagiaan. Jadi, psikologi positif itu secara resmi berdiri pada tahun 2000. Tapi sebenarnya Martin Seligman sudah memikirkan konsepnya sejak beliau masih menjadi presiden FEA di tahun 1998. Nah, jadi gini ceritanya teman-teman. Pada saat itu Martin Seligman melihat bahwa psikologi itu kok dipandang sebelah mata. Psikologi itu kok dipandang seolah-olah sebagai ilmu yang hanya dibutuhkan oleh orang-orang yang mengalami masalah mental. Hanya dibutuhkan oleh orang-orang yang mengalami kecemasan, depresi, trauma, dan lain-lain. Padahal, psikologi tidak sesempit itu. Psikologi memang efektif untuk menangani atau menjelaskan atau membantu orang-orang yang punya masalah mental, tapi psikologi juga bermanfaat bagi orang-orang yang sehat mental. Menurut Seligman, psikologi itu kalau diterapkan ke orang yang sehat mental bisa meningkatkan kebahagiaannya, bisa meningkatkan produktivitasnya. Orang itu bisa punya kehidupan yang lebih baik. Jadi, gerakan psikologi positif ini adalah gerakan dari Martin Seligman untuk mengkritik dan untuk mungkin lebih tepatnya mereformasi bahwa psikologi itu nggak cuma buat orang sakit loh, tapi juga buat orang sehat loh. Nah, makanya namanya psikologi positif. Psikologi positif di sini bukan artinya psikologi tentang berpikir positif ya, enggak. Dalam psikologi positif juga diajarkan untuk jangan apa-apa selalu positive thinking gitu. Jadi toxic positivity. Nah, psikologi positif itu maksudnya adalah kalau psikologi yang sebelumnya ngomongin yang negatifnya doang, yang sakit-sakitnya, psikologi yang ini ngomongin yang baik-baiknya, yang positifnya. Kita nggak ngomongin orang yang trauma, tapi kita ngomongin orang yang punya harapan tentang masa depan. Kita nggak ngomongin orang yang dendam, tapi kita ngomongin orang yang memaafkan. Kita nggak ngomongin orang-orang yang misalnya pesimis, kita ngomongin orang yang optimis. Gitu. Jadi ngomongin orang yang sisi positif dari manusia. Makanya psikologi positif. Ya ditandai dengan beliau menulis ya sebuah artikel berjudul Positive Psychology an Introduction. Ini saya pernah baca langsung artikelnya pada tahun 2000 diterbitkan di jurnal American Psychologist kalau nggak salah. Ditulis bersama rekannya Mihai Csikszentmihalyi. Yaitu tulisan yang rumit itu bacanya adalah Csikszentmihalyi. Jadi bisa dikatakan Martin Seligman itu bapak psikologi positif, foundernya. Csikszentmihalyi itu co-foundernya. Nah, disinilah berdirinya psikologi positif. Yang menurut saya adalah sebuah cabang ilmu psikologi yang powerful ya. Menurut saya kita perlu mempelajari ini.
kita bisa belajar bagaimana membuat hidup kita semakin baik lagi dari psikologi positif. Dan kita lanjut lagi, kemudian Martin Seligman merumuskan 5 komponen kebahagiaan yang disebut sebagai PERMA model. Ini mula-mula jadi pada saat Martin Seligman nulis buku berjudul Authentic Happiness, terbit tahun 2002, Martin Seligman merumuskan bahwa ada 3 komponen kebahagiaan. Yang pertama adalah emosi positif. Kita bahagia kalau kita merasakan emosi positif. Emosi positif itu bisa diperoleh baik secara eksternal maupun internal. Secara eksternal ada orang memuji kita, ada orang menghargai kita, kita feel good. Tapi secara internal kita bersyukur, kita bisa menyadari ada hal baik yang terjadi dalam hidup kita bisa menerima hal-hal yang tidak sesuai harapan, kita bisa memaafkan, itu juga feel good. Nah, pertama adalah feel good, emosi positif. Yang kedua adalah engagement. Engagement itu bisa dikatakan keterikatan terhadap aktivitas, tapi dalam segi yang positif. Maksudnya keterikatan di sini adalah ketika kita mengerjakan sesuatu, kita enjoy melakukannya. Ya, mungkin lebih enak kita ngomongnya menikmati, enjoy aktivitas. Kita kerja, kita enjoy, kita hidup, kita enjoy. Ya, meskipun tidak sempurna. Kita melakukannya dengan, ya dijalani dengan senang. Nah, itu engagement. Ya, ini adalah komponen kebahagiaan yang kedua. Yang ketiga adalah hubungan sosial. Jadi, kita akan lebih mudah untuk bahagia kalau kita punya relasi sosial yang bermakna. Punya teman, punya sahabat, punya keluarga. Ya, kita bisa punya seseorang untuk menceritakan masalah kita, punya seseorang untuk bersandar, punya seseorang untuk berbagi pengalaman. Itu juga berperan terhadap kebahagiaan kita. Ya, jadi awalnya Martin Seligman mengatakan bahwa kebahagiaan itu terdiri dari 3 unsur. Yang kemudian direvisi atau lebih tepatnya ditambahkan oleh beliau di buku selanjutnya yang berjudul Flourish tahun 2011. Jadi menurut Seligman nggak cuma 3, nambah lagi 2, jadi 5. 3 yang ini cukup untuk punya hidup yang baik, tapi kalau punya 2 lagi sisanya akan menjadi hidup yang meaningful. Hidup yang flourish. Jadi meaningfulness yang kedua. Yang keempat ya. Jadi 1, 2, 3, 4 meaningfulness, kebermaknaan. Kebermaknaan itu maksudnya adalah kita melakukan sesuatu yang lebih dari apa yang biasanya kita lakukan, lebih dari apa yang seharusnya kita lakukan. Misalnya kita melakukan aksi sosial, kita berdana, kita bantu tempat bencana alam, kita jadi tim konselornya, kita jadi tim PMI-nya, kita jadi tim relawannya. Kita ada merasa meaning di sana, meaningfulness, kebermaknaan, bahwa kita nggak cuma untuk diri kita sendiri, tapi juga demi sesuatu yang lebih besar dari kita, masyarakat. Yang kelima, accomplishment atau pencapaian. Pencapaian di sini bukan berarti kita harus selalu jadi yang terbaik, tapi kita merasa dalam hidup kita ini ada kemajuan loh, sense of growth loh. Kemajuan di sini nggak harus finansial, tapi maksudnya kita semakin hari semakin bijak, kita semakin hari semakin bahagia, kita semakin hari semakin pandai misalnya. Jadi ada sebuah kemajuan dalam hidup. Nah, menurut Martin Seligman, 5 inilah komponen kebahagiaan yang kalau disingkat jadi PERMA. Positive emotion, engagement, relationship, meaningfulness, dan accomplishment. Wah, ini luar biasa banget ya. Dan konsep PERMA ini sampai sekarang masih dibahas loh teman-teman di psikologi. Ya, ini adalah konsep kebahagiaan. Ya, dan kita lanjut nih. Jadi, kita udah denger nih tentang learn helplessness, tentang berdirinya positive psychology, tentang learn optimism, tentang authentic happiness, dan flourish. Terus gimana kita menerapkan ajaran Martin Seligman dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, kita bisa terap ini agar kita bahagia. Tips bahagia ala Martin Seligman. Yang pertama, kita perlu berpikir bahwa hal buruk itu pasti akan terjadi, tapi juga pasti akan berlalu kok, dan tidak berdampak seburuk yang kita bayangkan. Kadang-kala teman-teman kita overthink. Kita berpikir bahwa hal buruk akan terjadi dengan sangat buruk, dengan sangat parah, sehingga menghancurkan hidup kita. Mungkin terjadi, tapi lebih mungkin lagi tidak terjadi. Kadangkala masalah muncul, memang kita stres, tapi nggak separah, nggak seburuk yang kita bayangkan. Justru masalah itu muncul, kita bisa hadapi, dan kita menjadi semakin bijaksana. Yang kedua, tidak semua hal buruk terjadi karena diri kita. Jadi maksudnya jangan baper loh. Jangan ada orang ngomong apa, kita kait-kaitin sama diri sendiri. Jangan orang melakukan apa, kita kait-kaitin sama diri sendiri. Jangan baper-baper amat. Yang ketiga, kita perlu menyadari ada hal-hal positif yang terjadi dalam hidup. Nah, teman-teman, otak kita ini memang dirancang untuk lebih mudah mengingat hal-hal yang buruk daripada hal-hal yang baik. Karena otak kita dirancang untuk bertahan hidup. Jadi, kalau ada hal-hal negatif terjadi, otak kita lebih sensitif.
Dengan demikian, otak kita ini suka bias, teman-teman. Suka nggak fair, suka nggak imbang. Kita suka mikirin hal negatif, lupa mikirin hal yang positif. Jadinya apa? Kita mudah sedih, kita mudah stres, kita mudah cemas. Nah, kita perlu loh belajar menyadari ada hal-hal positif yang terjadi dalam hidup kita. Memang benar ada hal negatif yang terjadi, tapi juga ada hal yang positifnya. Nah, bisa teman-teman nanti praktek ya setelah nonton video ini, setiap sore atau setiap malam, teman-teman merenung apa sih 3 hal baik yang terjadi pada hari ini. Misalnya, nggak usah yang gede-gede. Misalnya hari ini bisa ketemu teman lama, happy. Hari ini bisa makan makanan kesukaan, happy. Hari ini bisa nonton drakor, maraton nonton drakor sambil santai, minum kopi susu, wah, happy gitu. Kenapa kita nggak mau menyadari sih hal-hal baik dalam hidup kita? Nah, kita juga perlu melakukan itu ya untuk mengimbanginya. Nikmati setiap aktivitas kita. Banyak orang yang nanya, passion dulu atau gimana sih? Kita harus cari pekerjaan yang sesuai passion kita atau enggak sih? Kalau kita bisa dapat pekerjaan sesuai dengan passion kita, itu bagus banget. Tapi kalau memang nggak bisa, maka kita perlu belajar untuk menikmatinya. Jadi nikmati setiap aktivitas kita. Jangan jadi orang yang nggak menikmati pekerjaan. Kenapa? Karena dalam sehari kita kerja 8-9 jam. 5 hari dalam seminggu. Kalau kita nggak bisa enjoy, kita nggak bahagia. Kita perlu belajar untuk enjoy. Lalu jalin relasi sosial yang bermakna. Ya, dalam psikologi positif, komponen yang paling penting sebenarnya adalah relasi sosial. Ketika kita punya relasi sosial yang bermakna, kita akan lebih bahagia. Karena manusia itu makhluk sosial. Ya, jadi teman-teman bisa rutin gitu, bertukar kabar dengan teman-teman, dengan sahabat, apalagi sekarang dimudahkan ya, ada ponsel, ada sosmed, bisa tukar-tukar kabar. Lalu lakukanlah kegiatan-kegiatan amal, ya, membantu sesama, biar kita bisa merasakan meaningfulness, berbuat baik kepada orang lain. Dan yang terakhir, kita belajar hal baru, belajar pengetahuan baru, belajar keterampilan baru. Tujuannya apa? Biar kita merasakan dalam hidup kita ada kemajuan. Nah, kalau ini kita praktekin teman-teman, kita akan lebih mudah bahagia. Ya, jadi ini adalah tips bahagia dari Martin Seligman. Mungkin bukan Martin Seligman ngomong secara langsung, ala Martin Seligman. Kita rumuskan dari buku-buku yang beliau tulis. Well, itu aja video yang saya buat pada hari ini ya tentang Martin Seligman dan psikologi positif. Teman-teman yang tertarik dengan psikologi positif bisa buka playlist kelas psikologi positif ya. Di sana saya udah upload beberapa video dan saya juga akan terbit. Saya bukan lagi ya, udah selesai nulisnya dari tahun lalu dan sudah di penerbit, katanya akan diterbitkan, sudah disetujui akan terbit, sudah berkoordinasi juga dengan penerbitnya. Akan terbit buku saya yang berjudul Psikologi Positif. Nah, mungkin terbitnya di sekitar bulan ini atau bulan depan ya. Yang pasti saya udah tanya ke penerbit, nggak bakal lama lah gitu, akan segera terbit. Nah, teman-teman bagi yang nanti, kalau nontonnya udah di tahun 2022 mungkin udah terbit. Jadi bisa cari ke toko buku Gramedia karena diterbitkan oleh penerbit Kompas, salah satu penerbit buku, bukan salah satu malah, penerbit buku yang terbaik di Indonesia. Iya. Yeah. Jadi bisa dicari di Gramedia atau kalau nontonnya masih di awal bulan Oktober, di pertengahan bulan Oktober, mungkin masih naik cetak, teman-teman bisa mungkin pre-order, isi dulu aja di Gform yang ada di description. Nanti saya akan lihat, nanti kalau udah terbit saya hubungin teman-teman. Oke, jangan lupa juga subscribe ke channel ini karena banyak video psikologi yang akan saya buat, pastinya bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa di-share, siapa tahu ada yang butuh, dan like. Jangan lupa komen juga, kalau mau nanya silahkan komen, nanti saya jawab. Oke, thank you, dadah.